Jangan pegang baju itu. Tangan kamu kotor. Bentakan kakak iparku. Bella menggema di dalam butik mewah itu, membuat semua mata memandang rendah ke arahku. Dia sengaja membawaku ke sini hanya untuk menjadikanku bahan tertawaan. Begitu dia selesai menghinaku, aku menarik black card dari dompet sederhanaku dan berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya." Pagi itu, udara terasa sejuk di teras belakang rumah mungil namun asri milik Davina dan Dimas. Davina, seorang wanita berusia 26 tahun dengan wajah khas Indonesia yang manis tampak sibuk di depan laptopnya. Ia mengenakan setelan pi berbahan sutra halus berwarna krem. Rambut hitam panjangnya diikat asal. Sepintas ia tampak seperti ibu rumah tangga yang sedang bersantai. Namun layar laptopnya menampilkan grafik logistik yang rumit. Davina sebenarnya sedang memantau pengiriman kontainer berisi furnitur rotan premium ukiran Jepara yang dimodifikasi khusus menuju Swiss. Ia adalah Nyonya D, pemilik rahasia Nusantara Games, sebuah bisnis ekspor daring yang omsetnya mencapai miliaran setiap bulan. Ia sedang dalam panggilan video konferensi dengan timnya di Eropa. Namun, kamera dan mikrofonnya sengaja ia matikan. Ia hanya perlu memantau. Tiba-tiba suaminya Dimas muncul dari dalam rumah. Pria 29 tahun itu terlihat rapi dengan kemeja flanel kotak-kotak dan celana chino. Siap berangkat kerja sebagai manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan swasta. "Sayang, aku berangkat kerja dulu ya," ujar Dimas menghampiri dan mencium kening Davina. "Masakan kamu semalam enak banget. Nanti siang aku usahakan pulang makan di rumah." "Oh iya, gaji Mas baru masuk." "Sudah, Mas, transfer separuhnya ke rekening kamu. Cukupkan buat belanja bulan ini." Dimas tersenyum membelai rambut istrinya. "Hemat-hemat ya, sayang. Kita harus nabung buat DP rumah yang lebih besar. Mas janji bakal kerja lebih keras." Davina tersenyum manis, menyembunyikan fakta di balik pikirannya. Uang yang Mas transfer itu bahkan tidak cukup untuk membayar biaya parkir mobil sportku yang tersembunyi di apartemen keduaku selama sehari, batin Davina. Tapi ia mencintai suaminya apa adanya. Ia suka kesederhanaan Dimas. "Iya, Mas. Cukup banget kok, Mas. Hati-hati di jalannya. Jangan ngebut," jawab Davina lembut. Setelah Dimas pergi, Davina baru saja hendak fokus kembali pada rapatnya. Ketika suara klakson mobil yang nyaring dan tidak sabaran memekahkan telinga terdengar dari depan rumah. Klakson itu diulang berkali-kali. Davina menghela napas. Dia tahu persis siapa pemilik gaya arogan itu. Benar saja, sebuah SUV putih yang Davina tahu masih dicicil berhenti mendadak. Pintu mobil dibanting. Bella, kakak iparnya yang berusia 32 tahun melangkah masuk ke pekarangan tanpa diundang. Bella adalah antitesis dari Davina. Pagi itu ia sudah mengenakan riasan penuh. Rambutnya diblow bergelombang sempurna dan mengenakan dress ketat dengan logo brand ternama yang sangat besar di bagian dada. Davina bisa menebak itu barang KW super. Kacamata hitam besar bertengger di atas kepalanya, dan ia menenteng tasnya dilekukan siku seolah memamerkannya pada dunia. "Davina, astaga, kamu ini niat nggak sih jadi istri? Jam segini kok masih pakai baju tidur? Emang Dimas gak kerja atau jangan-jangan dia udah dipecat? Makanya kamu murung di rumah." Sembur Bella begitu melihat Davina di teras. Davina dengan tenang menutup laptopnya. "Mas Dimas baru aja berangkat kerja. Mbak Bella ada perlu apa ya? Tumben pagi-pagi." Bella memutar bola matanya memindai Davina dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. "Ya perlulah. Aku ini kan kakak ipar yang baik hati. Aku lihat kamu di rumah terus. Suntuk. Jadi cepat tua nanti. Aku mau ajak kamu ke Grand Palace Mall biar kamu lihat dunia luar sedikit." Davina menahan senyum tipis. "Makasih, Mbak. Tapi aku lagi banyak kerjaan rumah." "Kerjaan?" Bella tertawa mengejek. Suaranya melengking. "Kerjaan apa?"
Nyuci piring, nyetrika. Halah, itu kan bisa nanti malam. Udah ikut aja. Aku ini kasihan sama kamu. Biar kamu tahu rasanya udara mall mewah. Gak cuma bau dapur sama bau terasi. Bukannya Mbak Bella kemarin cerita lagi hemat mau bayar cicilan mobil? Tanya Davina polos. Wajah Bella langsung sedikit tegang. Namun ia cepat-cepat menutupinya dengan keangkuhan. Hemat itu bukan berarti gak punya uang. Davina, beda kelas. Aku hemat karena aku pintar mengatur keuangan. Udah, kamu gak bakal ngerti. Pokoknya kamu harus ikut. Aku butuh teman. Davina sudah hafal akal bulus kakak iparnya itu. Lagian lanjut Bella. Aku mau belanja banyak. Nanti kamu bantu bawain belanjaanku. Ya, tangan aku kan mahal. Habis manikur jutaan. Gak boleh bawa yang berat-berat. Nanti kulitnya kasar. Hitung-hitung kamu olahraga. Ah, benar dugaannya. Davina diundang hanya untuk dijadikan kuli panggul gratis. Biasanya Davina akan menolak mentah-mentah. Tapi hari ini, entah kenapa ia teringat sesuatu. Kemarin manajer priority bankingnya baru saja menelepon memberitahu bahwa kartu Black Card Titanium edisi khususnya sudah bisa diambil di launch eksklusif yang kebetulan berlokasi di Grand Palace Mall. Mungkin ini saat yang tepat. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Gimana kok malah melamun? Cepetan ganti baju. Pakai baju yang mendingan dikit. Jangan pakai piyama. Aku malu nanti jalan sama kamu. Desak Bella lagi. Tidak sabaran. Davina menghela napas pelan. Baik, Mbak. Aku ikut. Aku ganti baju dulu. Nah, gitu dong. Awas ya jangan lama dan jangan pakai duster. Aku tunggu di mobil. Panas di sini. Gak kayak di rumahku yang AC-nya nyala terus. Davina masuk ke dalam kamar. Ia membuka lemari pakaiannya yang berisi pakaian-pakaian kuat luxury. Mahal namun tak terlihat. Ia mengambil sehelai kaos katun Jepang termahal yang tampak seperti kaos biasa. Celana linen putih gading yang jatuhnya sempurna dan mengikat rambutnya model ekor kuda. Ia hanya memoles lip balm tipis. Saat ia keluar, Bella yang menunggunya di teras rupanya tidak jadi menunggu di mobil memicingkan mata. Baju apaan tuh? Polos amat kayak kain lab. Gak ada baju yang ada mereknya dikit apa? Ya sudahlah kelamaan. Ayo berangkat nanti di sana. Ingat pesan aku? Ujar Bella sambil berjalan angkuh mendahului Davina. Kamu jangan banyak omong, jangan norak, dan jangan sekali-kali pegang barang kalau gak aku suruh. Ngerti? Davina mengunci pintu rumahnya. Ia meraih tas selempang kecilnya yang sederhana. Di dalamnya tersimpan sebuah dompet tipis yang berisi kartu debit biasa dan sebuah kartu akses rahasia. Ia tahu hari ini akan menjadi hari yang sangat panjang bagi Bella. Perjalanan menuju Grand Palace Mall terasa menyiksa bagi Davina bukan karena lalu lintas, tapi karena celotehan Bella yang tidak berhenti. SUV putih itu melaju diiringi ocehan Bella tentang betapa beruntungnya Davina diajak olehnya. Kamu lihat kan, Dav? Mobilku ini nyaman kan? AC-nya dingin, kursinya empuk. Gak kayak angkot atau ojek online yang biasa kamu naiki kalau pergi sama Dimas. Kata Bella sambil mengelus dashboard mobilnya dengan bangga. Davina hanya tersenyum tipis. Dalam hati, ia membandingkan getaran mesin SUV cicilan ini dengan deru halus mesin V12 mobil sport miliknya yang terparkir aman di penthouse-nya. Getaran di mobil Bella terasa kasar, tapi Davina hanya menjawab, "Iya, Mbak, nyaman sekali." Begitu mereka memasuki area drop-off Grand Palace Mall, pemandangan kemewahan langsung menyergap. Ini bukan mall biasa. Ini adalah destinasi kaum elit Jakarta. Pilar-pilar marmer setinggi 3 lantai menjulang. Valet parking diisi oleh deretan mobil Eropa terbaru dan udaranya pun terasa berbeda. Dingin dan beraroma parfum mahal yang disemprotkan melalui sistem ventilasi. Bella seolah berada di panggungnya. Ia menurunkan kacamata hitamnya, membenarkan rambutnya, dan melangkah keluar dari mobil dengan gaya yang dibuat-buat. Membanting pintu sedikit lebih keras dari yang seharusnya. Ia melemparkan kuncinya ke petugas valet dengan angkuh. "Mas, jangan sampai lecet ya. Mobil ini mahal. Kamu nggak bakal sanggup ganti."
Serunya cukup keras agar orang-orang di lobi utama mendengarnya. Davina keluar dengan tenang dari sisi lain, mengabaikan tatapan petugas valet yang tanpa kesal, namun tetap profesional. Ayo, Davina, cepat sedikit jalannya. Kamu ini lelet banget kayak siput, bentak Bella. Sudah berjalan 5 langkah di depan. Bella sengaja berjalan cepat membiarkan Davina sedikit tertinggal di belakangnya. Persis seperti asisten yang sedang mengikuti majikannya. Bella melangkah angkuh. Dress ketatnya bergoyang. Tas KW supernya ia ayun-ayunkan. Setiap kali melewati etalase toko bermerek, ia akan berhenti sejenak, menilainya dengan tatapan palsu seorang ahli. Koleksi musim ini jelek, gak ada yang seleraku. Gumamnya keras-keras di depan sebuah etalase, berharap ada yang mendengar komentarnya. Davina hanya mengikuti dalam diam, mengamati tingkah kakak iparnya dengan rasa geli. Ia tahu persis permainan apa yang sedang Bella mainkan. Ini adalah zona pamer. Ritual Bella untuk memvalidasi status sosial palsunya. Puncak pertunjukan itu terjadi ketika mereka melewati sebuah kafe artisan yang sedang ramai. Tiba-tiba ponsel Bella berdering dengan nada dering yang sangat kencang dan norak. Bella alih-alih merasa malu, justru tersenyum lebar. Ini adalah bagian yang ia tunggu-tunggu. Ia mengangkat ponselnya. Halo, iya, saya sendiri. Kenapa? Suaranya sengaja dinaikkan hingga 8 oktav membuat beberapa pengunjung kafe yang sedang menikmati kopi mereka menoleh terganggu. Oh, Pak Hartono. Gimana? Gimana proyek ruko saya yang di Serpong itu yang harganya 5 miliar itu? Loh, udah laku. Bella berhenti berjalan memaksa Davina berhenti di sampingnya menjadikannya penonton utama. Apa? Sudah bagus kan saya bilang juga apa? Pokoknya uang muka yang Rp juta itu anggap aja hangus kalau dia telat bayar. Saya gak mau tahu Davina harus menahan tawa. Proyek ruko 5 miliar, uang muka 100 juta. Davina tahu persis. Minggu lalu Bella baru saja meminjam uang 5 juta rupiah pada ibunya untuk membayar arisan dan belum dikembalikan. Iya, Pak. Gampang itu. Nanti saya transfer sisanya. Uang segitu sih kecil buat saya. Udah ya, Pak. Saya lagi sibuk mau shopping di mall elit ini. Nanti saya telepon lagi. Bella menutup telepon dengan satu hentakan jempol yang dramatis. Ia menoleh ke Davina dengan senyum penuh kemenangan. Seolah baru saja memenangkan medali emas Olimpiade. Orang-orang di sekitar mereka memang menoleh. Namun bukan dengan tatapan kagum, melainkan tatapan aneh dan terganggu. Kamu dengar itu, Davina? Desis Bella penuh kebanggaan. Begitulah cara orang sukses berbisnis. Uang ratusan juta, miliaran itu sudah biasa di telinga aku. Beda level sama kamu. Yang paling banter cuma mikirin harga cabai naik di pasar. Davina hanya mengangguk pelan. Wajahnya tetap tenang dan manis. Hebat, Mbak Bella. Tepat saat itu, ponsel Davina di dalam tas selempangnya bergetar pelan. Ia membukanya sedikit, hanya cukup untuk melihat notifikasi di layar. Itu adalah email dari manajer keuangannya di Swiss. Subjek transfer dana sukses. Akuisisi Villa Zurich isi Nyonya D. Dana sebesar jutao telah berhasil ditransfer untuk pelunasan Villa Danau Zurich. Selamat atas properti baru Anda. Davina cepat-cepat mengunci kembali ponselnya. Senyumnya tidak berubah. Total nilai transaksi itu setara dengan 42 miliar rupiah. Kenapa kamu senyum-senyum? Terpesona. Ya, sama aku. Hardik Bella salah mengartikan ekspresi Davina. Iya, Mbak. Aku terpesona. Jawab Davina lembut. Bella tertawa puas. Bagus. Makanya banyak belajar dari aku. Nah, sekarang ayo kita ke Royal Wing. Aku mau ke butik langgananku. Toko itu mahal banget. Kamu pasti belum pernah masuk. Biar aku tunjukkan barang-barang yang harganya di luar nalar kamu. Bella menarik lengan Davina, menyeretnya menuju area paling eksklusif di mall itu, tempat di mana drama sesungguhnya akan segera dimulai. Langkah kaki Bella terdengar nyaring saat hak sepatu tingginya beradu dengan lantai marmer yang mengkilap di Royal Wing, area paling eksklusif di Grand Palace Mall. Di sini suasana berubah drastis.
Tidak ada lagi keramaian pengunjung yang berdesak-desakan. Tidak ada suara bising anak-anak berlarian dan tidak ada antrean panjang. Lorong ini begitu senyap, dingin, dan memancarkan aura intimidasi yang sengaja diciptakan untuk memisahkan sang raja dari rakyat jelata. Davina berjalan satu langkah di belakang, mengamati sekeliling dengan tatapan tenang. Sebagai seorang pebisnis ulung yang terbiasa bernegosiasi dengan klien internasional, ia bisa mencium aroma uang di udara. Namun baginya kemewahan yang dipertontonkan di sini terasa sedikit berlebihan. Sebuah teater untuk mereka yang haus pengakuan. Mereka berhenti tepat di depan sebuah butik dengan pintu kaca ganda yang menjulang tinggi. Di atas pintu itu tertulis dengan huruf emas yang elegan, The Royal. Ini adalah butik multibrand paling bergengsi di kota ini. Tempat berkumpulnya tas-tas impor dari Paris dan Milan yang harganya bisa setara dengan biaya renovasi satu rumah. Penjaga pintu yang mengenakan jas hitam formal membukakan pintu untuk mereka. Bella mengangkat dagunya, masuk dengan gaya seolah-olah ia adalah pemilik saham mayoritas gedung ini. Selamat pagi, Kak Bella. Wah, datang lagi nih. Sapaan itu terdengar dari arah kaunter kasir. Seorang pelayan wanita berusia sekitar 25 tahun dengan riasan wajah tebal dan seragam hitam ketat yang membalut tubuhnya berjalan menghampiri. Di name tag emas di dadanya tertulis nama Sally. Senyum es lebar, namun matanya tidak ikut tersenyum. Davina yang ahli membaca bahasa tubuh langsung menangkap sinyal itu. Itu adalah senyum pelayan toko mahal yang sudah terlatih ramah di permukaan, namun penuh penilaian di dalamnya. Es tahu persis siapa Bella. Tipe pelanggan yang datang seminggu sekali mencoba 10 pasang sepatu, memotret diri di cermin, lalu pulang hanya dengan membeli satu gantungan kunci termurah atau bahkan tidak membeli apa-apa. Namun, protokol toko mengharuskan Sally tetap bersikap manis. Hai, Sally! Seru Bella dengan suara yang sengaja dikeraskan memecah keheningan butik yang diiringi musik klasik pelan. Biasa dong, aku lagi suntuk di rumah. Butuh retail terapi. Mana nih koleksi terbaru yang baru landing dari Eropa? Jangan kasih lihat yang stok lama ya. Aku alergi barang basi. Sally terkekeh pelan. Suara tawanya terdengar renyah namun kosong. Kak Bella bisa aja. Tenang, Kak. Ada tas yang baru masuk kemarin belum dipajang di etalase depan. Khusus buat pelanggan VIP kayak kakak. Kata VIP itu melambungkan ego Bella setinggi langit. Ia mengibaskan rambutnya yang kaku karena hairspray merasa sangat penting. Sally kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Davina yang berdiri diam di belakang Bella. Tatapan Sally berubah drastis. Ia memindai Davina dari ujung rambut hingga ujung kaki dalam waktu kurang dari 3 detik. Matanya menyipit saat melihat kaos polos Davina yang tak berlogo, celana kain yang tampak biasa, dan tas selempang kecil yang terlihat sudah lama dipakai. Tidak ada kilau emas. Tidak ada logo raksasa, tidak ada tanda-tanda uang. Kak Bella bawa teman baru atau asisten baru? Tanya Sally dengan nada yang sedikit ragu, namun jelas menyiratkan kerendahan. Bella tertawa keras, menepuk bahu Davina cukup kencang hingga membuat Davina sedikit terhuyung. Asisten. Aduh, Sally, kamu ini ada-ada aja. Ini Davina, adik ipar aku. Kata Bella masih sambil tertawa. Dia istri adiknya suamiku. Kasihan dia, Sally. Tiap hari cuma mendekam di rumah kontrakan tipe 36 itu. Jadi, aku aja kesini biar matanya melek dikit lihat kehidupan orang sukses. Sally manggut-manggut. Senyum sinis mulai terukir di sudut bibirnya. Oh, adik ipar. Ibu rumah tangga ya? Bah, bukan cuma ibu rumah tangga. Potong Bella cepat. Seolah takut kehilangan momen untuk menghina. Dia ini pengangguran full-time, Sally. Suaminya cuma staf biasa. Gaji pas-pasan. Dianya juga gak kerja. Bayangin beban hidup suaminya berat banget, kan? Makanya aku ajak dia. Siapa tahu dia termotivasi lihat barang-barang bagus, terus jadi semangat cari kerjaan. Ya, minimal jadi reseller keripik pedas atau apa gitu. Sally menutup mulutnya dengan tangan. Tertawa kecil seolah lelucon Bella adalah hal paling lucu di dunia. Ia menatap Davina dengan pandangan kasihan tapi jijik. Ya ampun,
Kak Bella ini emang malaikat banget ya. Udah cantik tajir. Perhatian lagi sama saudara yang kurang beruntung. Ujar S memuji Bella sambil merendahkan Davina secara halus. Davina hanya tersenyum tipis. Sang epis. Dalam hatinya, ia sedang menghitung valuasi stok barang di toko ini. Penataan cahaya di rak sebelah kiri kurang optimal untuk barang kulit. Suhunya juga terlalu dingin, bisa merusak kelembapan tas kulit asli. Analisis Davina dalam diam. Ia sama sekali tidak tersinggung dengan ucapan mereka. Baginya, singa tidak perlu menoleh saat anjing menggonggong. Halo, Mbak Sally. Salam kenal. Sapa Davina sopan, mengabaikan semua hinaan tadi. Sally hanya mengangguk sekilas, enggan menjabat tangan Davina. Ia langsung membalikan badan kembali menghadap Bella. Ya udah, Kak Bella. Yuk, lihat ke bagian limited seon. Kalau mbaknya Sally melirik Davina lagi lewat bahunya. Mbak Davina lihat-lihat dari jauh aja ya. Soalnya barang di sana sensitif, enggak boleh kena debu atau keringat. Dengar tuh, Dav. Sambar Bella menunjuk wajah Davina dengan telunjuknya yang berkuku runcing. Kamu tunggu di sini aja atau kalau mau ikut jaga jarak 2 m. Jangan sampai kamu nyenggol vas bunga atau patung kristal di sana. Kalau pecah, jual ginjal kamu pun belum tentu cukup buat ganti rugi. Iya, Mbak, aku mengerti. Jawab Davina tenang. Bella dan Sally berjalan beriringan menuju area dalam butik yang lebih privat, meninggalkan Davina di dekat pintu masuk. Mereka berbisik-bisik sambil sesekali menoleh ke belakang dan tertawa. Jelas sedang menertawakan penampilan Davina yang mereka anggap gembel. Davina membiarkan mereka pergi. Ia melangkah perlahan, bukan mengikuti mereka, melainkan menuju sebuah rak di sisi kanan yang memajang deretan scarf sutra. Tangannya yang terawat, meski tanpa ket kuku mencolok terulur. Ia ingin merasakan tekstur kain itu untuk membandingkannya dengan sutra kualitas ekspor yang biasa ia kirim ke Eropa. Ia tidak tahu bahwa gerakan tangannya itu diawasi lekat-lekat oleh Bella dari pantulan cermin besar di ujung ruangan. Sebuah jebakan drama baru saja akan dimulai. Davina berdiri terpaku di depan rak display yang terbuat dari kaca kristal tebal. Di hadapannya terbentang scarf sutra bermotif abstrak dengan dominasi warna emerald green dan sentuhan emas yang elegan. Sebagai seseorang yang berkecimpung di dunia ekspor furnitur dan tekstil premium, Davina memiliki apresiasi mendalam terhadap keahlian tangan. Ia tahu scarf di hadapannya bukan sekadar kain penutup leher, itu adalah karya seni. Matanya yang jeli segera mengenali jenis tenunannya. Ini teknik hand rolled ham dari London, batin Davina. Ia bisa melihat detail jahitan tepinya yang melengkung sempurna. Tanda bahwa kain itu dijahit manual oleh pengrajin ahli, bukan mesin pabrik massal. Di pasaran Eropa, scarf dengan kualitas seperti ini bisa dibanderol seharga $1.000 atau sekitar 17 juta rupiah. Tanpa sadar, insting bisnisnya mengambil alih. Davina ingin memastikan teksturnya. Apakah kelembutannya sepadan dengan harganya? Apakah seratnya sehalus sutra yang biasa ia kirim ke klien-kliennya di Milan? Perlahan, tangan kanan Davina terulur. Jari-jarinya yang lentik bergerak anggun mendekati kain sutra itu. Ujung jarinya baru saja menyentuh permukaan kain yang dingin dan licin, merasakan sensasi kemewahan yang familiar baginya. Namun, sensasi itu hanya bertahan sepekan detik. Hai, jangan pegang. Suara teriakan yang melengking itu datang bersamaan dengan sebuah tepisan kasar. Klah, Davina tersentak. Punggung tangannya terasa perih dan panas. Bella, yang entah bagaimana sudah berada di sampingnya secepat kilat, baru saja menampar punggung tangan Davina dengan keras. Napas Bella terdengar memburu. Matanya melotot seolah Davina baru saja mencoba meledakkan bom di dalam toko. Suara tepisan kulit beradu kulit itu cukup keras hingga memantul di dinding-dinding butik yang senyap, membuat keheningan ruangan seketika pecah. Kamu ini punya kuping nggak sih? Semprot Bella. Wajahnya merah pada menahan amarah yang berlebihan. Kan tadi aku udah bilang jangan pegang-pegang. Kamu pikir ini pasar Tanah Abang yang bisa seenaknya kamu uel-uel kainnya? Davina menarik tangannya, mengusap pelan punggung tangannya yang mulai memerah. Ia menatap Bella dengan tenang.
Meski hatinya mulai merasa terusik bukan karena rasa sakit fisiknya, tapi karena tidak sopanan yang melampaui batas ini, aku cuma mau mengecek bahannya. Mbak, penasaran ini sutra asli atau campuran? Jawab Davina dengan nada datar, berusaha meredakan situasi. Jawaban itu justru membuat Bella semakin meledak. Ia tertawa sumbang. Sebuah tawa yang penuh penghinaan. Mengecek bahan. Bella berkacak pinggang mencondongkan tubuhnya ke arah Davina. Davina, sadar diri dong. Kamu itu tahunya cuma bahan daster katun kiloan. Jangan sok-sokan ngerti sutra impor tangan kamu itu. Bella menunjuk tangan Davina dengan ekspresi jijik yang didramatisir. Tangan kamu itu tangan dapur, tangan kasar, berminyak, bau bawang, bekas ngulek sambal terasi di rumah kontrakanmu itu. Kalau minyak dari jari kamu nempel di kain ini terus jadi noda, emangnya kamu sanggup ganti rugi? RI, pelayan tokoh yang tadi sibuk di area VIP bergegas menghampiri mereka. Bukannya menengahi atau meminta maaf atas keributan yang terjadi, ia justru langsung memihak Bella. Dengan wajah panik yang dibuat-buat, segera mengambil scarf yang tadi disentuh Davina. Ia mengangkat kain itu ke arah cahaya lampu, memicingkan mata seolah sedang mencari kerusakan mikroskopis. Aduh, Kak Bella benar banget, ujar Sally dengan nada manja yang menyebalkan. Kain jenis ini sensitif banget sama pH kulit orang biasa. Apalagi kalau tangannya berkeringat atau kotor. Kalau seratnya rusak, nilainya langsung jatuh. Loh? Sally kemudian menatap Davina dengan pandangan menegur. Seolah ia adalah guru TK yang sedang memarahi murid nakal. Mbak, tolong ya. Rule di butik kami itu as only. Lihat pakai mata bukan pakai tangan. Ini barang laki bukan barang obralan. Bella mengangguk setuju dengan semangat. Dengar tuh, as only. Lagian Davina, kalau kain ini rusak dan harus ganti rugi 17 juta, emang suami kamu yang gajinya UMR itu sanggup bayar? Bisa-bisa dia puasa nggak makan setahun cuma buat bayar sehelai kain lab ini. Kata-kata gaji UMR itu diucapkan Bella dengan volume yang sengaja dinaikkan. Beberapa pengunjung lain di butik itu, sepasang suami istri parubaya yang tampak terhormat dan seorang wanita muda sosialita kini menoleh ke arah mereka. Mereka berbisik-bisik menatap Davina dengan pandangan campur aduk. Ada yang kasihan, ada pula yang ikut memandang rendah. Davina merasakan tatapan-tatapan itu menusuk kulitnya. Di dalam saku celananya, ia mengepalkan tangan. Ia ingin sekali tertawa di depan wajah Bella. 17 juta batinnya. Mbak, keuntungan bersih 1 kontainerku minggu lalu bisa membeli stok scarf di toko ini untuk 7 turunan. Namun, Davina memilih menelan egonya. Belum saatnya ia menarik napas panjang, mengatur detak jantungnya agar tetap stabil. Maaf kalau tangan saya dianggap kotor, kata Davina lembut namun penuh penekanan. Tapi setahu saya, butik sekelas ini seharusnya menyediakan sarung tangan katun untuk pelanggan yang ingin memeriksa kualitas barang, bukan melarang atau memukul tangan pelanggan. Sally tertegun sejenak mendengar argumen cerdas itu. Ia tidak menyangka wanita berpenampilan polos ini paham etika butik kelas atas internasional. Namun, Bella yang tidak terima melihat pelayan sekutunya terpojok langsung menyambar. Halah, banyak alasan. Teori dari mana itu? Udah miskin, banyak nuntut lagi. Potong Bella kasar. Ia kemudian menarik lengan Davina dengan kasar, menyeretnya menjauh dari RCARV. Udah, minggir dari sini. Kamu bikin polusi pemandangan di area aksesoris. Ikut aku ke sana. Perintah Bella sambil menunjuk arah tengah ruangan. Tempat sebuah podium kaca berdiri megah dengan pencahayaan sorot yang dramatis. Di sana di atas podium bludreu merah, bertengger, sebuah tas tangan berwarna hitam mengkilap dengan rantai emas. Itu adalah primadona butik ini hari ini. Biar kamu lihat barang yang benar-benar level langit. Biar kamu makin sadar kalau kamu itu cuma butiran debu di sini. Desis Bella sambil menyeret Davina mendekati tas. Davina mengikuti langkah kakak iparnya dengan patuh. Namun sorot matanya mulai berubah. Ada kilatan dingin di sana. Setajam es. Bella baru saja melewati batas fisik dengan menampar tangannya. Dan bagi Davina,
Setiap tindakan memiliki harga yang harus dibayar lunas. Ayo jalan yang benar, jangan lelet. Bentak Bella lagi. Mereka kini berdiri di hadapan tas itu dan Davina tahu ini akan menjadi babak baru dari penghinaan yang sudah disiapkan Bella. Di tengah ruangan butik yang didominasi oleh warna emas dan marmer putih itu, sebuah podium kaca berdiri tegak laksana altar persembahan. Di atasnya disorot oleh lampu spotlight yang dirancang khusus untuk membiaskan cahaya. Bertengger sebuah mahakarya kulit yang menjadi impian setiap wanita di lingkaran sosialita Jakarta. Itu adalah The Royal Black Diamond, sebuah tas tangan berukuran sedang yang terbuat dari kulit buaya porosus asli diwarnai dengan teknik radasi hitam keabu-abu yang sangat langka. Perangkat kerasnya, kunci, gesper, dan rantainya dilapisi emas putih 18 karat. Davina mengenal tas itu. Tentu saja dia kenal. Kulit buaya porosus grade A yang digunakan untuk tas itu dipasok dari salah satu peternakan konservasi miliknya di Papua yang dikelola dengan standar internasional ketat. Dia tahu persis modal bahan bakunya, biaya pengrajinnya, hingga markup gila-gilaan yang diterapkan butik ini untuk menjual gengsi. Nah, ini dia, desah Bella. Suaranya bergetar penuh hasrat, seolah dia sedang menatap kekasih impiannya. Matanya berbinar lapar. Ini baru namanya tas, Davina, bukan tas kresek yang biasa kamu tenteng ke pasar sayur. Sally, si pelayan toko dengan sigap mengeluarkan kunci magnetik dari saku seragamnya. Dengan gerakan teatrikal yang penuh hormat, ia membuka kotak kaca pelindung tas tersebut. Perlakuan Sally terhadap Bella sangat kontras dengan kejadian penamparan tangan Davina tadi. Kepada Bella, Sally memberikan akses penuh. Seolah Bella adalah ratu pemilik istana. Silakan, Kak Bella, ujar Sally dengan nada manis yang meluap-luap. Ini satu-satunya unit yang masuk ke Indonesia bulan ini. Harganya 550 juta rupiah. Tapi khusus buat Kak Bella, aku bisa bisikin manajer buat diskon sedikit-dikit banget ya. Soalnya ini barang super rare 50 juta setara dengan harga sebuah apartemen pinggiran kota atau mobil SUV kelas atas. Bella melangkah maju dengan dagu terangkat. Ia tidak langsung mengambilnya. Ia menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya ke gaun mahalnya terlebih dahulu. Sebuah gestur ironis mengingat dia tadi menuduh tangan Davina kotor lalu dengan hati-hati mengangkat tas itu dari dudukan bludrunya. Begitu tas itu berada di tangannya, Bella langsung memeluknya. Ia mendekap tas kulit buaya itu ke dadanya, memejamkan mata dan menghirup aroma kulit barunya dalam-dalam. Wangi uang, seru Bella histeris. Matanya terbelalak menatap Davina. Davina, kamu cium gak wanginya dari situ? Oh, lupa. Hidung kamu kan mampet. Biasa nyium bau bawang goreng sama bau keringat suami kamu yang pulang naik motor panas-panasan. Bella melenggak-lenggok di depan cermin besar, mematut diri dengan tak seharga setengah miliar itu. Ia berpose miring ke kiri, miring ke kanan, lalu mengangkat tas itu tinggi-tinggi. Gimana, Sally? Cocok banget kan sama aku? Tanya Bella meminta validasi. Aduh, Kak, sumpah itu tas kayaknya emang ditakdirkan buat Kak Bella deh. Puji es berlebihan bertepuk tangan kecil. Aura mahalnya langsung keluar. Kalau orang lain yang pakai mungkin dikira barang KW. Tapi kalau Kak Bella yang pakai, prestiginya langsung to the moon. Bella tertawa renyah merasa di atas angin. Ia kemudian berbalik badan menghadap Davina sepenuhnya. Wajahnya berubah menjadi topeng kejam yang siap memangsa. Ia berjalan mendekati Davina, namun berhenti tepat 2 langkah di depannya, menjaga jarak seolah takut tertular penyakit kemiskinan. Bella menyodorkan tas itu sedikit ke depan, membiarkan Davina melihat detail tekstur kulitnya, lalu menariknya kembali dengan cepat saat ia melihat mata Davina bergerak. Jangan harap bisa pegang. Ejek Bella sambil mendekap tas itu lagi erat-erat. Kalau mau pegang, mimpi dulu ya, sayang. Tidur sana terus bermimpi jadi orang kaya. Karena di dunia nyata ini barang level sosialita, bukan level ibu-ibu berdaster kayak kamu. Davina hanya berdiri tegak. Kedua tangannya terlipat santai di depan dada. Wajahnya tetap tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan yang diharapkan Bella. Ketenangan Davina itu justru memancing emosi Bella semakin menjadi-jadi. Kenapa diam aja? Kaget lihat harganya.
cecar Bella. Asal kamu tahu ya, Dav, tas ini harganya R00 juta lebih. Coba kamu hitung gaji suami kamu berapa? 5 juta, 6 juta? Hah? Bella tertawa menoleh ke arah Sally, mencari sekutu untuk menertawakan adik iparnya sendiri. Sally, kamu bayangin deh kalau gaji suaminya Davina ini cuma UMR, butuh berapa ratus tahun dia nabung buat beli handle tasnya doang. Itu pun kalau dia gak makan, nggak minum, dan gak bayar listrik. Sally ikut terkekeh, menutup mulutnya dengan sopan, namun matanya memancarkan penghinaan yang sama. Wah, kalau dihitung matematika sih mungkin nunggu kiamat dulu kali ya, Kak. Baru kebeli. Tawa mereka berdua meledak menggema di ruangan VIP itu. Pengunjung lain yang berada di kejauhan mulai memperhatikan keributan itu. Namun, Bella tidak peduli. Baginya, merendahkan Davina adalah pertunjukan utamanya hari ini. Bella kembali menatap Davina. Matanya menelusuri penampilan Davina dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan yang sangat menyakitkan. "Dengar ya, Davina," ucap Bella dengan nada yang tiba-tiba serius namun tajam. "Aku ajak kamu ke sini itu biar kamu sadar diri, biar kamu tahu tempat kamu di mana. Kamu lihat tas ini. Ini simbol kesuksesan, simbol wanita berkelas. Sementara kamu," Bella mendengus kasar, "kamu itu cuma benalu numpang hidup sama adikku yang pas-pasan. Udah miskin, gak punya selera, gak punya modal. Kamu itu gak pantas ada di ruangan ini. Oksigen di sini terlalu mahal buat dihirup sama orang yang dompetnya isinya cuma strop belanjaan Alfamart." Kalimat itu sangat menusuk. Namun, Davina justru menangkap sesuatu yang lain. Saat Bella sibuk menghina sambil mengayun-ayunkan tas itu dengan kasar, mata jelida Davina melihat cincin besar imitasi di jari manis Bella yang memiliki sudut tajam, bergesekan keras dengan permukaan kulit tas yang halus. Ada goresan kecil. Sangat epis. Namun bagi mata ahli Davina, itu adalah cacat fatal. Bella telah merusak barang itu, Mbak Bella. Suara Davina akhirnya terdengar tenang dan rendah memotong tawa mereka. Hati-hati bicaranya dan hati-hati juga megang barangnya. Itu kulit asli bukan plastik. Halah, sok ngajarin, bentak Bella. Aku ini pelanggan VIP. Aku tahu cara pegang barang mewah. Kamu tuh yang harusnya hati-hati. Jangan sampai ilermu netes lihat barang bagus. Bella semakin agresif. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah Davina menantang. Kenapa kamu tersinggung? Sakit hati dibilang miskin. Ya emang kenyataannya begitu kan? Kalau kamu emang mampu, ayo dong beli. Jangan cuma ngelihatin doang kayak kucing lapar nunggu sisa tulang. Tantangan itu meluncur mulus dari bibir Bella. Sebuah tantangan yang didasari keyakinan mutlak bahwa Davina tidak memiliki uang sepeser pun. Bella yakin Davina hanyalah wanita lemah yang akan menangis dan lari keluar toko sebentar lagi. Sally yang merasa posisinya aman di kubu pemenang, ikut menambahkan bumbu penyedap. Iya nih, Mbak Davina. Daripada menuh-menuhin tempat, mending tunggu di luar aja deh. Di depan ada kursi panjang kok dekat toilet. Gratis duduk di sana. Kasihan tasnya kalau dilihatin terus sama orang yang yah. Financial challenge, ujar S dengan istilah sok Inggris yang terdengar konyol. Davina menarik napas panjang lalu menghembuskannya perlahan. Sudut bibirnya terangkat sedikit membentuk senyuman misterius yang baru kali ini dilihat Bella. Senyum itu bukan senyum ramah, bukan pula senyum takut. Itu adalah senyum predator yang baru saja melihat mangsanya masuk ke dalam perangkap. Jadi, Davina memulai kalimatnya. Suaranya terdengar jernih. "Menurut Mbak Bella dan Mbak Sally, saya tidak boleh menyentuh barang-barang di sini karena saya tidak mampu membelinya. Begitu logikanya." "Iya, 100 buat kamu," seru Bella angkuh. "Kalau nggak mampu beli, jangan sentuh. Haram hukumnya tangan miskin nyentuh barang sultan." "Baik," kata Davina singkat. Tangannya bergerak perlahan menuju teh selempang sederhananya. Bukan untuk mengambil tisu guna menghapus air mata seperti dugaan Bella, melainkan untuk mengambil dompet tipis berwarna hitam. "Kalau begitu, mari kita ubah aturannya," lanjut Davina. Ia membuka dompetnya.
Di sela-sela kartu member supermarket yang sengaja ia taruh di bagian depan terselip sebuah kartu logam yang berat berwarna hitam pekat dengan ukiran chip berwarna emas dan tulisan titanium invet yang berkilau samar. Mbak Bella suka tas itu dan gaun yang di pajangan sana dan sepatu yang tadi Mbak coba tapi nggak jadi beli karena katanya kurang pas. Padahal aslinya limit kartu kredit Mbak gak cukup. Wajah Bella memerah padam karena rahasianya diungkit. Haiha, jaga mulut kamu ya. Davina tidak peduli. Ia mengeluarkan kartu hitam itu sepenuhnya. Kilauan logamnya memantulkan cahaya lampu butik menciptakan efek dramatis. Sally panggil Davina. Kali ini tidak ada nada sopan atau ramah dalam suaranya. Hanya ada nada perintah mutlak seorang atasan. Panggil manajer toko kamu sekarang. Sel ternganga. Bella terdiam. Matanya terpaku pada kartu asing di tangan Davina. Suasana di butik itu seketika berubah mencekam. Angin perubahan baru saja berhembus dan badai karma akan segera menghantam. Keheningan yang canggung menyelimuti area VIP butik The Royal selama beberapa detik. Permintaan Davina yang tegas atau lebih tepatnya perintah untuk memanggil manajer menggantung di udara seperti mendung tebal yang siap menurunkan badai. Sally, pelayan toko yang sedari tadi memandang rendah Davina kini terpaku di tempatnya. Mulutnya sedikit terbuka. Matanya berkedip bingung menatap kartu hitam logam yang dipegang Davina. Sebagai pelayan toko barang mewah, S pernah melihat kartu kredit platinum, gold, bahkan priority banking biasa. Tapi kartu yang ada di tangan Davina berbeda. Kartu itu tidak memantulkan cahaya seperti plastik murahan. Kartu itu menyerap cahaya dengan aura berat yang mengintimidasi. Namun sebelum Sally sempat memproses apa yang dilihatnya, ledakan tawa Bella memecahkan ketegangan itu. Buah hahaha. Bella tertawa begitu keras hingga memegangi perutnya. Seolah Davina baru saja melontarkan lelucon paling konyol abad ini. Ia menunjuk-nunjuk kartu di tangan Davina dengan air mata geli di sudut matanya. Aduh, perutku sakit. Seru Bella di sela-sela tawanya. Davina, kamu ini kebanyakan nonton sinetronnya? Panggil manajer. Pakai kartu apa itu? Kartu mainan dari tim Mezzone atau kartu anggota perpustakaan daerah? Bella melangkah maju, menepis jarak di antara mereka. Wajahnya penuh kemenangan yang mengejek. Sally, jangan didengerin. Dia itu cuma mau gertak sambal. Palingan itu kartu diskon supermarket yang dicat hitam pakai spidol. Dia pikir kita bodoh apa? Mana ada istri pegawai rendahan punya black card? Tahu syarat bikin black card gak? Saldonya harus miliaran. Miliaran Davina bukan ribuan perak sisa uang belanja. Sally yang mendengar keyakinan Bella kembali mendapatkan keberaniannya. Rasa takutnya sesaat tadi sirna berganti dengan rasa jengkel karena merasa hampir tertipu. Iya juga ya. Gumam selisinis kembali melipat tangannya di dada. Mbak Davina, tolong jangan bikin drama di sini. Manajer kami, Pak Robert, orangnya sibuk banget. Dia cuma mau nemuin klien VVP. Bukan orang iseng yang bawa kartu mainan. Mending Mbak simpan aja kartunya. Nanti malu lo kalau pas digesek bunyinya decele. Davina tidak bergeming sedikit pun. Hinaan mereka tidak lagi menyentuh hatinya. Justru itu menjadi bahan bakar yang sempurna untuk apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Ia menatap Bella tepat di manik matanya. Tatapan Davina yang biasanya hangat dan penurut kini berubah menjadi tatapan dingin seorang CEO yang sedang menghadapi karyawan bermasalah. Mbak Bella panggil Davina. Suaranya pelan rendah, namun memiliki frekuensi yang membuat bulu kuduk merinding. Aku tanya sekali lagi, kamu suka tas itu? Bella berhenti tertawa. Ia merasa aneh dengan perubahan nada bicara Davina. Hah? Maksud kamu apa? Davina tidak menjawab. Ia melangkah perlahan mengelilingi Bella seperti hiu mengitari mangsanya. Tas kulit buaya seharga R50 juta yang sedang kamu peluk itu. Kamu suka? Tanya Davina lagi. Ya sukalah. Pakai nanya lagi orang miskin ini. Jawab Bella ketus memperat pelukannya pada tas itu. Bagus, kata Davina singkat. Ia lalu menunjuk arah sepasang sepatu heels bertahtakan kristal Swarovski di pajangan sebelah kiri. Kalau sepatu itu yang tadi Mbak coba selama 15 menit sampai minta Sally ambilin 3 ukuran berbeda.
Tapi akhirnya nggak jadi beli dengan alasan haknya terlalu tinggi. Padahal aku lihat muka Mbak pucat pas lihat label harganya. Mbak suka juga. Wajah Bella memerah malu karena alasan sebenarnya terbongkar. Heh, sok tahu kamu. Aku gak beli karena emang gak nyaman. Dan gaun malam sutra merah di manekin depan. Lanjut Davina tanpa mempedulikan bantahan Bella. Yang Mbak lus-lus kainnya tadi pas kita baru masuk sambil bilang, andaikan aku punya ini pasti semua orang di kondangan melongo. Mbak suka itu juga. Bella mulai merasa terpojok. Serangan verbal Davina yang sistematis membuatnya bingung. Iya, aku suka semua. Emangnya kenapa? Masalah buat kamu? Davina menghentikan langkahnya tepat di depan Bella. Ia tersenyum miring. Kalau Mbak suka, kenapa tidak dibeli? Pertanyaan sederhana itu menonjok ego Bella tepat di ulu hati. Bella mendengus kasar, berusaha menutupi ketidakmampuannya dengan agresi. Kenapa gak dibeli? Ya karena aku lagi nabung buat investasi lain. Lagian kamu ngapain sih? Nanya-nanya mau beliin? Tantang Bella dengan nada tinggi. Matanya melotot menantang. Inilah momen yang ditunggu Davina. Umpan telah dimakan. Kalau aku bilang iya, gimana? Tantang Davina balik. Suaranya tenang namun mematikan. Bella ternganga sejenak lalu kembali tertawa meremehkan. Kali ini tawanya terdengar lebih sumbang dan dipaksakan. Halah, ngaca dong, Davina. Ngaca? Teriak Bella. Suaranya menggema ke seluruh penjuru butik. Kamu mau beliin aku teh seteng miliar? Jual ginjal kamu dua-duanya pun gak bakal cukup buat bayar pajaknya doang. Sadar diri. Suami kamu itu gajinya cuma cukup buat makan tempe. Jangan mimpi kasih makan buaya. Keributan itu akhirnya menarik perhatian seseorang dari ruang kantor berkaca gelap di lantai mezanine butik tersebut. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas hitam yang sangat rapi keluar dengan tergesa-gesa. Wajahnya tampak kesal karena mendengar keributan di tokonya yang seharusnya tenang dan eksklusif. Itu Pak Robert, sang manajer toko. Ada apa ini ribut-ribut? Suara bariton Pak Robert menggelegar membuat Es langsung berdiri tegak dengan wajah pucat. Bella melihat kehadiran manajer justru merasa mendapatkan panggung baru. Ia langsung memasang wajah memelas berakting sebagai korban. Ah, Pak Manajer, untung Bapak keluar. Seru Bella sambil menunjuk-nunjuk Davina. Tolong usir wanita ini, Pak. Dia dari tadi ganggu kenyamanan saya belanja. Dia bawa-bawa kartu aneh terus ngaku-ngaku mau beliin saya barang. Ganggu banget, katanya toko elit. Kok orang gembel boleh masuk? Pak Robert menuruni tangga dengan cepat. Matanya tajam menatap ke arah kerumunan itu. Sel buru-buru mendekati bosnya. Maaf, Pak Robert. Saya sudah berusaha usir. Tapi ibunya ngeyel. Dia bawa kartu hitam gak jelas gitu. Saya takut dia penipu atau orang gila. Bisik Sally mencoba mencuci tangan. Pak Robert mengangguk tegas. Ia berjalan lurus ke arah Davina dengan niat untuk menegur dan meminta wanita itu keluar demi menjaga reputasi tokonya. Maaf, Nyonya, ucap Pak Robert dengan nada tegas dan formal saat ia sudah berdiri di hadapan Davina. Kami harus menjaga kenyamanan pelanggan VVP kami. Jika Anda tidak berkepentingan atau tidak bermaksud membeli, saya mohon dengan hormat agar Anda meninggalkan. Kalimat Pak Robert terputus tiba-tiba. Matanya tertuju pada benda persegi panjang yang dipegang Davina dengan santai di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Jantung Pak Robert seakan berhenti berdetak. Matanya membelalak lebar di balik kacamata tipisnya. Ia mengenali kartu itu. Bukan? Itu bukan sekadar kartu kredit Black Card biasa yang dikeluarkan bank lokal. Itu adalah The Saffron Titanium Card Bank Central Swiss. Kartu undangan khusus yang hanya dimiliki oleh kurang dari 50 orang di Asia Tenggara. Kartu yang tidak memiliki limit belanja. Kartu yang menandakan bahwa pemegangnya bukan sekadar orang kaya, tapi pemilik modal raksasa. Di sudut kanan atas kartu itu terukir inisial emas kecil. DW. Pak Robert menelan ludah. Tenggorokannya tiba-tiba terasa kering kerontang. Ia menatap wajah Davina. Wanita yang tadi ia anggap pengganggu kini di matanya terlihat bersinar dengan aura kekuasaan yang menakutkan.
Davina melihat manajer itu sudah menyadari siapa dirinya. Hanya mengangkat alis sebelah. "Pak Robert kan?" tanya Davina santai. "Saya dengar toko ini punya kebijakan. Kalau barang sudah disentuh orang yang tidak mampu, barangnya jadi kotor." "Benar begitu," Pak Robert gemetar. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Bella yang tidak peka situasi menyenggol lengan Pak Robert. "Tuh kan, Pak. Dia malah ngajak ngobrol. Usir aja langsung. Panggil satpam." "Diam," bentak Pak Robert. Bukan kepada Davina, tapi kepada Bella. Bella tersentak kaget. Matanya membulat sempurna. "Hah? Kok saya yang dibentak?" Pak Robert tidak mempedulikan Bella. Ia segera memutar tubuhnya menghadap Davina lalu melakukan hal yang membuat Bella dan Sally merasa dunia sedang terbalik. Pria itu membungkuk. Membungkuk sangat dalam, nyaris 90 derajat. Sebuah gestur penghormatan tertinggi yang hanya diberikan kepada pemilik saham atau bangsawan. "Selamat datang, Nyonya Davina." Suara Pak Robert bergetar halus. "Maafkan kelancangan saya yang tidak menyadari kehadiran Anda." Suatu kehormatan besar bagi butik The Royal menerima kunjungan pemegang kartu safren. Davina tersenyum tipis. Sangat tipis dan dingin. "Tidak perlu basa-basi, Pak," potong Davina sambil melirik arah Bella yang kini wajahnya pucat pasi. Mulutnya menganga tak percaya. "Saya mau belanja sekarang." Davina menyodorkan kartu hitam itu. "Pak Manajer, tolong ambil mesin ID sinir kabel Bapak. Saya mau Bapak yang melayani saya langsung." Sally tidak kompeten. "Baik, Nyonya. Segera." Pak Robert langsung berlari kecil. Benar-benar berlari menuju meja kasir untuk mengambil mesin pembayaran khusus. Meninggalkan Bella yang berdiri kaku seperti patung yang retak. Davina menoleh ke arah kakak iparnya yang masih syok. "Mbak Bella tadi bilang jual ginjal pun gak cukup kan?" bisik Davina. "Sekarang perhatikan baik-baik. Aku bahkan gak perlu jual keringat untuk membeli harga dirimu hari ini." Momen pembalasan telah tiba. Suasana di dalam butik The Royal kini hening mencekam. Seolah udara di ruangan itu baru saja disedot habis. Pak Robert, sang manajer toko, kembali dengan napas sedikit terengah sambil membawa sebuah mesin edisi elektronik data capture berwarna hitam yang terlihat lebih canggih dari mesin kartu biasa. Tangannya sedikit gemetar saat meletakkan mesin itu di atas meja kaca di samping Davina. Bella masih berdiri mematung dengan tas kulit buaya di pelukannya. Wajahnya pucat. Namun egonya yang terlalu besar menolak untuk memproses kenyataan yang ada di depan mata. Otaknya masih berusaha mencari pembenaran logis, atau setidaknya pembenaran yang masuk akal bagi dirinya sendiri. Bahwa semua ini hanyalah sebuah lelucon prank TV atau mimpi buruk. "Halah, Pak Manajer ini juga aneh." Cicit Bella mencoba memecah keheningan dengan tawa yang terdengar seperti suara tikus terjepit. "Bapak kena hipnotis ya sama Davina atau Davina? Kamu bayar orang ini buat akting ya? Berapa kamu bayar?" 50.000 rupiah. Davina sama sekali tidak menoleh ke arah Bella. Matanya lurus menatap Pak Robert yang kini berdiri dengan sikap sempurna seperti seorang pelayan istana yang menunggu titah ratu. "Pak Robert," panggil Davina tenang. "Siap, saya di sini, Nyonya," jawab Pak Robert sigap. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Davina mengangkat telunjuknya lalu mengarahkannya perlahan ke arah Bella. Bukan, lebih tepatnya ke arah barang-barang yang menempel di tubuh Bella. Atau yang ada di sekitarnya. "Saya tidak suka barang bekas," ucap Davina datar. Wanita itu, Davina menunjuk Bella dengan dagunya, sudah menyentuh banyak barang di toko ini dengan tangannya yang mengutip kata-katanya sendiri tadi kasar dan berminyak. Davina menjeda kalimatnya sejenak, menikmati ekspresi bingung di wajah Bella. "Jadi, Pak Robert, tolong Bapak data semua barang yang sudah disentuh, dipegang, dicoba, atau bahkan hanya disenggol oleh kakak ipar saya ini sejak dia masuk ke toko. Kumpulkan semuanya di meja ini. Saya beli semuanya." "Apa?" Teriakan itu keluar bersamaan dari mulut Bella dan Sally. Bella melotot sampai matanya hampir keluar. "Kamu gila ya, Dav? Beli semua? Kamu pikir ini beli gorengan? Tas yang aku pegang ini aja harganya 1,5 miliar. Belum lagi sepatu yang tadi aku coba. Kamu mau bayar pakai apa?"
Down. Davina mengabaikan teriakan itu dan menatap Pak Robert. Tunggu apa lagi, Pak? Lakukan. Pak Robert langsung tersentak. Ia menoleh ke arah Sally yang masih bengong. Sally, kamu tuli. Cepat ambil keranjang besar. Kumpulkan semua barang yang disentuh Nyonya Bella tadi. Sekarang, bentak Pak Robert. Sally tersentak kaget. Nyaris melompat. Baik P. Pemandangan selanjutnya adalah sebuah komedi tragis bagi Bella. Sally yang tadi bersekongkol dengannya untuk menghina Davina kini berlarian panik mengumpulkan barang-barang bekas sentuhan. Bella, sepatu Crystal Hills ukuran 38 yang tadi dicoba. Teriak Pak Robert mengabsen. Sally berlari mengambil kotak sepatu itu. Syal sutra emerald yang tadi ditepis dari tangan Nyonya Davina. Sally menyambar syal itu dari rak gaun malam merah marun di manekin yang tadi dielus-elus. Sally dengan susah payah melepas gaun itu dari manekin. Dan itu Pak Robert menunjuk tas di pelukan Bella. Ambil tas itu dari dia. Sally ragu-ragu mendekati Bella. Maaf, Kak Bella. Tasnya. Bella memeluk tas itu makin erat. Mundur selangkah. Gak mau. Ini tas impian aku. Kenapa harus diambil? Lagian si Davina gak bakal mampu bayar. Kalian ini dikerjain sama orang miskin tahu nggak? Pak Robert maju selangkah. Wajahnya garang. Nyonya Bella, tolong berikan tas itu kepada staf kami atau saya panggil keamanan untuk mengambilnya secara paksa karena Anda menghalangi transaksi VVVIP. Mendengar kata keamanan, nyali Bella ciut dengan tangan gemetar dan mata berkaca-kaca karena marah bercampur malu. Ia menyerahkan tas Royal Black Diamond itu kepada Sally. Rasanya seperti menyerahkan jantungnya sendiri. Sally meletakkan tas agung itu di tengah tumpukan barang-barang mewah lainnya di atas meja kaca di depan Davina. Gunung kemewahan itu kini menumpuk berkilauan di bawah sorot lampu. Pak Robert mengeluarkan kalkulator dan mulai menghitung dengan cepat. Jari-jarinya menari di atas tombol kalkulator. Bunyi tik-tak mengisi keheningan ruangan. Setiap bunyi tombol itu seperti detak bom waktu bagi Bella. Syal sutra 17.500.000 rupiah, gumam Pak Robert. Sepatu heels 38 juta rupiah, gaun malam 82 juta rupiah. Aksesoris gelang yang tadi sempat dicoba R25 juta, dan tas limited edition R50 juta. Pak Robert menekan tombol sama dengan senang dengan penekanan dramatis. Ia menatap angka yang tertera di layar kalkulator lalu menelan ludah. Ia menuliskan angka itu di secari kertas nota lalu menyodorkannya ke hadapan Davina dengan dua tangan. Total semuanya 712.500.000 rupiah. Nyonya suara Pak Robert bergetar penuh hormat. Hening. Bella yang mendengar angka itu langsung lemas. Lututnya goyah. Ia harus berpegangan pada pinggiran etalase agar tidak ambruk. R00 juta itu harga dua rumah di kompleks perumahannya. Tuh kan. Seru Bella tiba-tiba suaranya pecah dan histeris. R00 juta. Dengarkan Dav. Kamu mau bayar pakai apa? Ginjal kamu 10 biji juga gak laku segitu. Udah deh. Ngaku aja kalau kamu cuma mau gaya-gayaan. Malu-maluin keluarga aja. Davina tidak merespons ocehan Bella. Wajahnya tetap datar tanpa ekspresi kaget sedikitpun melihat angka fantastis itu. Bagi Davina, angka itu hanyalah digit di layar monitor yang biasa ia lihat setiap hari dalam transaksi bisnisnya. Hanya segitu? Tanya Davina santai. Seolah baru saja diberitahu harga sekilo jeruk. Pak Robert terbantu kecil karena kaget. Ia nyenyah. Itu sudah termasuk pajak. Baik. Davina mengambil kartu titaniumnya yang tergeletak di meja. Ia tidak memberikannya kepada Pak Robert untuk digesek. Ia melakukannya sendiri dengan gerakan anggun dan lambat. Sengaja diperlambat agar Bella bisa melihat setiap detiknya. Davina memasukkan ujung kartu logam itu ke dalam lubang chip mesin ID. Klik. Bella menahan napas. Matanya melotot menatap layar kecil mesin itu. Dalam hati ia berdoa memohon kepada semua kekuatan alam semesta agar mesin itu berbunyi bip panjang tanda ditolak. Ayo tolak, ayo decline. Saldo tidak cukup. Pasti saldo tidak cukup. Mantra itu diulang-ulang Bella dalam hatinya. Pak Robert dengan cekatan menekan nominal di mesin. 712.500.000 rupiah, silakan pinnya Nyonya.
ujar Pak Robert Raffles. Lalu ia meralat ucapannya sendiri dengan panik. Oh, maaf. Kartu Safran tidak memerlukan PIN untuk transaksi di bawah 1 miliar. Maafkan kebodohan saya. Pak Robert langsung menekan tombol hijau. Enter. Layar mesin IDC itu berkedip. Tulis connecting muncul. Detik-detik itu terasa seperti berjam-jam. Bella menyeringai licik. Nah, loh lama kan? Pasti gagal. Banknya bingung ada orang miskin mau bobol bank. Tiba-tiba BIP layar mesin berubah warna menjadi hijau terang. Tulisan di layar tercetak jelas dan tegas. Profit Approval Code 998.877. Suara mesin printer internal edisi berdesing halus. Ngik-ngik. Kertas strop putih mulai keluar. Memanjang terus memanjang. Mencetak bukti bahwa uang senilai Rp712.500.000 baru saja berpindah tangan dalam hitungan detik. Semudah membeli permen, mata Bella hampir melompat keluar dari rongganya. Rahangnya jatuh. Mulutnya menganga lebar hingga lalat pun bisa masuk. Wajahnya yang tadi merah karena marah kini berubah menjadi putih pucat seperti Maya. Darah seolah berhenti mengalir ke wajahnya. Gak mungkin. DSIS Bella suaranya hilang ditelan shock. Itu beneran mesinnya rusakan. Mesinnya rusakan Pak Robert dengan sigap merobek strop panjang itu. Ia memeriksa tintanya sebentar memastikan semuanya sempurna. Lalu dengan gerakan membungkuk yang lebih dalam dari sebelumnya, ia menyerahkan strop dan kartu titanium itu kembali kepada Davina. Transaksi berhasil dengan sempurna. Nyonya Davina, ucap Pak Robert lantang. Terima kasih atas kepercayaan Anda berbelanja di The Royal. Anda baru saja menjadi top spender kami bulan ini. Davina menerima kartu dan strok itu lalu menyelipkannya kembali ke dompet tipisnya dengan santai. Ia kemudian menoleh ke arah Bella yang kini terlihat seperti orang yang baru saja melihat hantu. Davina tersenyum. Kali ini senyumnya benar-benar manis. Namun racun di baliknya mematikan. Gimana, Mbak Bella? Tanya Davina lembut. Tadi Mbak bilang apa? Suami saya butuh ratusan tahun puasa buat bayar ini. Ternyata cuma butuh 5 detik gesekan kartu istri. Penganggurannya. Bella mundur terhuyung. Kakinya lemas tak bertulang. Ia menyandarkan punggungnya ke dinding kaca. Napasnya sesak. Dunianya yang dibangun di atas pondasi kesombongan palsu baru saja runtuh seketika oleh selembar kartu logam hitam. Namun Davina belum selesai. Ia menatap tumpukan barang mewah di meja itu. Tas, sepatu, gaun, barang-barang yang menjadi impian Bella seumur hidupnya. Nah, Pak Robert, kata Davina, sekarang urusan pembayaran sudah selesai. Mari kita bicara soal mau dikemanakan barang-barang ini. Davina melirik Bella yang masih menatap nanar ke arah tas kulit buaya itu. Ada secercah harapan konyol di mata Bella. Mungkin, pikir Bella, Davina membelinya untuk dihadiahkan kepadanya sebagai permintaan maaf atau usaha berdamai. Itu buat aku, kan, Dav? Tanya Bella lirih. Suaranya penuh harap yang menyedihkan. Kan mubazir kalau kamu pakai. Kamu kan gak suka barang mewah. Davina tertawa kecil. Tawa yang renyah namun menusuk. Buat Mbak, ulang Davina. Davina mengambil tas The Royal Black Diamond itu, memegangnya dengan satu tangan. Seolah itu hanyalah tas kresek pasar. Mbak Bella, dengar baik-baik, ucap Davina dingin. Saya beli barang ini bukan karena saya butuh. Saya beli ini cuma karena saya jijik melihat barang bagus disentuh oleh orang yang hatinya busuk dan sombong. Davina menoleh ke Pak Robert. Pak Robert, apakah ada tempat sampah besar di belakang toko ini? Pertanyaan itu membuat jantung Bella berhenti berdetak untuk kedua kalinya. Pertanyaan Davina tentang keberadaan tempat sampah masih menggantung di udara, menciptakan gema yang menyakitkan bagi Bella. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang menampar wajah Bella bolak-balik. Tak seharga 500 miliar yang baru saja ia peluk dengan penuh cinta, kini dianggap tak lebih berharga dari kulit pisang busuk oleh Davina. Kamu gila. Suara Bella terdengar parau seolah lehernya dicekik. Tempat sampah. Kamu mau buang tas ini ke tempat sampah? Davina, ini uang R00 juta. 700 juta?
Kamu sadar gak sih apa yang kamu omongin? Bella maju selangkah. Tangannya gemetar menunjuk tumpukan barang mewah di meja kasir. Matanya memerah, campuran antara kemarahan yang meledak dan rasa iri yang membakar dada. Kalau kamu emang gak mau, kasih ke aku. Jangan dibuang. Itu namanya kufur nikmat. Kamu dapat uang dari mana? Hah? Jangan-jangan itu uang korupsi Dimas ya atau kamu jual diri? Tuduh Bella membabi buta. Berusaha mencari alasan logis kenapa adik iparnya yang miskin itu tiba-tiba bisa menghamburkan uang sebanyak itu. Davina hanya menghela napas pelan seolah sedang menghadapi anak balita yang tantrum di supermarket. Ia tidak menjawab tuduhan konyol Bella. Ia justru kembali menatap Pak Robert yang masih berdiri membungkuk dengan penuh rasa hormat. Pak Robert, panggil Davina tenang. Sepertinya kakak ipar saya ini masih bingung. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang siapa pemegang kartu Safren itu sebenarnya supaya dia tidak menuduh suami saya korupsi. Pak Robert segera menegakkan tubuhnya. Wajahnya kini terlihat sangat serius dan profesional. Ia memandang Bella dengan tatapan dingin. Tatapan seorang penjaga gerbang istana yang melihat penyusup kotor. Nyonya B, suara Pak Robert terdengar tegas dan berwibawa memenuhi ruangan VIP itu. Tuduhan Anda sangat serius dan bisa menjadi delik pencemaran nama baik. Perlu Anda ketahui, sistem keamanan finansial kami terhubung langsung dengan pusat data perbankan internasional di Zurich. Pak Robert mengambil sebuah tablet dari meja kerjanya, menyentuh layarnya beberapa kali, lalu memperlihatkan sebuah grafik data kepada Bella. Meski ia tahu Bella mungkin tidak akan paham isinya. Kartu yang digunakan Nyonya Davina tadi bukan kartu kredit biasa yang memiliki limit hutang. Itu adalah kartu debit prioritas yang terhubung langsung dengan aset likuid perusahaan. Jelas Pak Robert. Perusahaan BO. Bella keningnya berkerut bingung. Perusahaan apa? Dia cuma jualan der. Pak Robert tersenyum tipis. Senyum yang menyeratkan rasa kasihan atas kebodohan Bella. Maaf, Nyonya. Sistem kami baru saja memverifikasi data lengkap Nyonya Davina saat transaksi tadi terjadi. Lanjut, Pak Robert. Ia beralih menatap Davina dengan kekaguman yang nyata. Nyonya Davina Wardana adalah CEO dan pemilik tunggal dari Nusantara Games Logistics, sebuah perusahaan ekspor-impor furnitur dan tekstil premium yang berbasis di 3 benua. Dan yang lebih penting, Pak Robert memberi jeda dramatis membuat jantung Sally si pelayan toko hampir copot. Grup retail kami, The Royal International adalah salah satu klien tetap perusahaan beliau. Bahan kulit buaya porosus grade A yang dipakai untuk membuat tas yang tadi Anda pegang Nyonya Bella dipasok langsung dari peternakan konservasi milik Nyonya Davina di Papua. Duh, informasi itu meledak di kepala Bella bagaikan bom atom. Mulut Bella terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Otaknya macet. Nusantara Games, CEO, pemasok kulit buaya. Jadi, Pak Robert melanjutkan dengan nada yang semakin menekan mental Bella. Secara teknis, Nyonya Davina bukan hanya pelanggan VVP. Beliau adalah stakeholder partner atau mitra pemegang saham prioritas dalam rantai pasok kami. Kehormatan bagi kami bisa melayani pemilik asli dari bahan baku produk kami. Sally yang berdiri di samping tumpukan barang belanjaan, kakinya langsung lemas. Wajahnya pucat pasi seperti kain kafan. Ia baru saja menghina, merendahkan, dan mengusir pemasok utama bahan baku butik tempatnya bekerja. Ia baru saja menggali kuburannya sendiri. Mama, maaf. Suara Sel mencicit pelan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Tubuhnya gemetar hebat. Saya tidak tahu. Nyonya Davina saya. Davina melirik Sally sekilas. Tatapannya datar tanpa emosi. Kamu tidak tahu karena kamu menilai orang dari bungkusnya. Sel, kamu melayani kakak ipar saya yang berisik dan memakai barang KW, tapi merendahkan saya yang diam dan berpakaian sederhana. Itu pelajaran mahal buat karir kamu. Bella menggeleng-gelengkan kepalanya kuat-kuat. Masih dalam fase penyangkalan. Denial. Ia mundur terhuyung sampai pinggulnya menabrak etalase kaca di belakangnya. Gak mungkin. Bohong. Teriak Bella histeris menunjuk wajah Pak Robert. Kalian semua sekongkolkan Davina itu pengangguran. Tiap hari dia cuma di rumah. Masak nasi, nyuci baju. Kapan dia jadi CEO?
Kalian pasti lagi prank aku kan? Mana kameranya? Keluarin kameranya. Bella berputar-putar seperti orang gila mencari kamera tersembunyi di sudut-sudut ruangan. Tingkahnya yang kacau membuat beberapa staf keamanan butik yang berseragam safari hitam mulai mendekat ke pintu VIP, siap menyeretnya keluar jika diperintahkan. Davina melangkah maju mendekati Bella. Suara hak sepatunya yang lembut terdengar mengerikan di telinga Bella. "Bak Bella," ucap Davina pelan. "Aku di rumah karena aku bisa bekerja dari mana saja. Timku di Eropa dan Amerika yang menjalankan operasional harian. Saat Mbak sibuk pamer tas KW di arisan, aku sedang menandatangani kontrak ekspor senilai miliaran rupiah sambil minum teh di teras." Davina menatap Bella tepat di manik matanya, mengunci rasa takut wanita itu. "Dan soal pengangguran yang Mbak ejek tadi, asal Mbak tahu, keuntungan bersih 1 bulan dari bisnisku cukup untuk membeli harga diri Mbak, rumah Mbak, mobil lunas Mbak, dan seluruh isi lemari Mbak, lalu membakarnya 10 kali lipat." Bella terdiam. Kali ini benar-benar terdiam. Kata-kata Davina bukan sekadar gertakan. Aura yang memancar dari tubuh Davina saat ini begitu kuat, begitu dominan. Sangat berbeda dengan Davina sih, adik ipar pendiam yang selama ini Bella kenal. Bella merasa kerdil, sangat kecil. Seolah dia hanyalah serangga yang bisa digeprek kapan saja. Pak Robert berdehem pelan, memecah ketegangan. Ia kembali fokus pada tugasnya melayani Davina. "Nyonya Davina," ujar Pak Robert sopan, "mengenai barang-barang ini, apakah benar Nyonya ingin membuangnya? Mohon maaf, jika dibuang di tempat sampah gedung, kami khawatir akan diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan dijual kembali. Itu akan merusak eksklusivitas merek kami." Davina menoleh ke tumpukan barang mewah itu. Tas kulit buaya, gaun, sepatu, semuanya barang-barang indah yang sayangnya sudah ternoda oleh ego Bella. "Bapak benar," kata Davina. "Membuangnya begitu saja memang kurang bijak dan juga mengotori lingkungan." Bella yang mendengar itu, telinganya kembali berdiri. Harapan konyol muncul lagi di hatinya. "Ah, pasti dia gak jadi buang. Pasti dia bakal kasih ke aku, kan sayang uangnya." Batin Bella masih belum sadar diri. Bella memberanikan diri untuk bersuara lagi. Kali ini dengan nada yang dibuat selembut mungkin. Mencoba memelas. "Davina, sayang benar kata Pak Manayer. Jangan dibuang dong. Mubazir itu dosa loh. Mending kamu kasih ke orang yang membutuhkan. Ya, kayak aku misalnya. Aku kan keluarga kamu juga. Masa kamu tega lihat kakak iparmu pakai tas jelek terus?" Bella mencoba tersenyum. Sebuah senyuman canggung yang menyedihkan. Ia bahkan mencoba meraih tangan. Namun Davina menarik tangannya dengan halus tapi tegas. "Orang yang membutuhkan?" ulang Davina dengan nada bertanya. "Iya. Aku butuh banget tas buat ningkatin citra keluarga kita juga biar gak malu-maluin kalau ada acara." Seru Bella bersemangat merasa peluangnya terbuka lebar. Davina tersenyum miring. "Mbak benar. Barang ini harus diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Mereka yang tahu cara menghargai rezeki, bukan mereka yang menjadikan barang sebagai alat untuk merendahkan orang lain." Davina kembali menatap Pak Robert. "Pak Manayer, saya punya instruksi khusus untuk barang-barang ini. Saya tidak akan membawanya pulang dan saya juga tidak akan memberikannya kepada wanita ini." Wajah Bella langsung runtuh seketika. Harapannya hancur berkeping-keping. "Lalu mau dimanakan?" Nyonya tanya Pak Robert siap mencatat instruksi. "Saya ingin Bapak melakukan sesuatu yang lebih bermakna," jawab Davina tegas. Davina melirik arloji di pergelangan tangannya. Waktu bermain-main sudah habis. Saatnya memberikan pelajaran terakhir yang akan diingat Bella seumur hidupnya. Sebuah pelajaran tentang nilai manusia yang sesungguhnya yang tidak bisa diukur dengan logo merek atau harga di label baju. "Pak Robert, tolong siapkan mobil box pengiriman," perintah Davina. Bella dan Sally hanya bisa saling pandang dengan bingung. Mobil box? Untuk apa mobil box? Drama apa lagi yang akan dimainkan oleh ratu baru butik ini? Namun satu hal yang pasti, posisi kekuasaan di ruangan itu telah berbalik 180 derajat.
Davina yang masuk sebagai asisten pembawa barang kini berdiri sebagai penguasa yang menentukan nasib semua orang di sana. Sedangkan Bella, sang ratu pamer, kini tak lebih dari seorang penonton yang menyedihkan di pinggir panggung kesuksesan Davina. Mobil box ulang Bella dengan wajah bengong. Seolah kata itu adalah bahasa asing yang baru pertama kali didengarnya. Pak Robert yang sudah menerima instruksi segera mengangkat gagang telepon di meja kasir menghubungi bagian logistik di gudang bawah tanah. Halo, kirim 2 staf gudang ke VIP room sekarang. Bawa kardus pengepakan besar dan lakban. Ada pengiriman kargo khusus. Segera. Pak Robert menutup telepon dan kembali menatap Davina dengan sikap hormat. Sudah diproses nyonya. Staf akan tiba dalam 2 menit. Bella mulai panik. Matanya bergerak liar antara tumpukan barang mewah di meja, wajah dingin Davina, dan punggung Pak Robert yang tegap. Otaknya yang sempit berusaha keras memproses situasi ini. Mobil box biasanya digunakan untuk mengangkut barang pindahan atau donasi massal, bukan untuk membawa pulang barang belanjaan luxury. Davina. Suara Bella bergetar. Kali ini nadanya bukan lagi membentak, tapi merenyek seperti anak kecil yang mainannya akan dirampas. Ia mendekat, mencoba meraih lengan Davina, tapi Davina mundur selangkah menjaga jarak higienis. Davina, kamu serius? Kamu mau bawa barang-barang ini pakai mobil box? Itu tas kulit buaya loh. Gak boleh digencet-gencet di dalam kardus. Harus dipangku. Kalau kamu gak bisa bawanya, sini aku bawain. Aku rela deh jadi kurir kamu sampai ke rumah. Tawar Bella tanpa tahu malu. Davina menatap kakak iparnya dengan pandangan iba yang dibuat-buat. Mbak Bella, sepertinya Mbak salah paham. Mobil box itu bukan untuk mengantar barang ke rumahku. Rumahku steril. Aku tidak mau membawa masuk sampah energi negatif ke sana. Terus mau dibawa kemana? Pekik Bella frustrasi. Davina menoleh ke arah Pak Robert yang sedang merapikan strok pembayaran. Pak Robert, Bapak tahu Yayasan Tunas Harapan di pinggiran kota, panti asuhan yang menampung anak-anak terlantar dan korban kekerasan. Pak Robert mengangguk cepat. Tahu, Nyonya? Yayasan itu salah satu binaan siasar perusahaan kami. Bagus, kata Davina tegas. Suaranya lantang agar Bella mendengar setiap suku. Katanya, kirim semua barang ini ke sana. Instruksikan pengurus yayasan untuk melelang semua barang ini. Sepatu, gaun, aksesoris, semuanya. Bella ternganga lebar, napasnya tercekat. Katakan pada mereka, lanjut Davina. Uang hasil lelang barang-barang ini harus digunakan untuk memperbaiki atap asrama mereka yang bocor, membeli buku sekolah, dan memastikan setiap anak di sana makan daging enak setiap hari selama setahun penuh. Jet. Kalimat itu menghujam dada Bella lebih sakit daripada tusukan pisau. Tas yang tadi ia peluk-peluk yang ia anggap sebagai simbol status tertingginya kini oleh Davina, hanya dijadikan alat untuk membeli genteng dan nasi bungkus anak yatim. Gak bisa gitu dong. Teriak Bella tiba-tiba akal sehatnya sudah putus sepenuhnya. Wajahnya merah pada menahan tangis dan amarah. Bella menerjang maju ke meja kasir, mencoba menyambar tas The Royal Black Diamond itu kembali. Ini tas aku. Aku yang nemuin duluan. Aku yang peluk duluan. Kenapa dikasih ke panti asuhan? Anak panti gak ngerti fashion. Mereka gak butuh tas Hermes. Mereka butuhnya duit. 2 orang staf keamanan berbadan tegap yang berjaga di depan pintu langsung sigap masuk. Namun Pak Robert mengangkat tangan memberi isyarat agar mereka menunggu perintah. Bak Bella potong Davina tenang namun tajam. Justru itu poinnya. Anak panti memang tidak butuh tas itu. Tapi nilai tas itu bisa mengubah hidup mereka. Sedangkan di tangan Bak, tas itu cuma jadi alat buat pamer, buat merendahkan orang lain, buat menutupi rasain securembak yang sebenarnya gak punya apa-apa. Tapi aku juga butuh. Raung Bella tanpa harga diri. Air matanya mulai luntur bersama maskaranya membuat wajahnya cemong mengerikan. Davina, kamu jahat banget sama saudara sendiri. Aku ini lagi susah. Cicilan mobilku nunggak. Arisanku belum bayar. Suamiku lagi sepi job. Daripada dikasih ke orang lain yang gak ada hubungan darah, mending kamu kasih aku atau kasih mentahnya aja. 0 juta itu bisa lunasin semua utangku.
Sally yang berdiri di pojokan menutup matanya karena malu melihat kelakuan Bella. Pengunjung butik lain yang menonton dari balik kaca pintu VIP mulai berbisik-bisik jijik. Davina menggelengkan kepala pelan. Senyum sinis terukir di bibirnya. Magla. Baru tadi pagi Mbak pamer proyek ruko 5 miliar kan? Katanya uang ratusan juta itu kecil. Kok sekarang ngaku susah? Mana gengsi sosialita yang tadi Mbak banggakan? Sindir Davina telak. Bella terdiam skakmat oleh kebohongannya sendiri. Ia megap-megap seperti ikan di daratan, bingung mau menyanggah apa. Dan satu lagi, tambah Davina melangkah mendekat hingga wajahnya hanya berjarak sejengkal dari Bella. Uang juta ini adalah uang hasil kerja keras saya, keringat saya. Saya berhak membakarnya, membuangnya, atau memberikannya kepada kucing jalanan sekalipun. Itu hak mutlak saya. Embah nggak punya hak 0,1% pun untuk mengatur uang saya. Saat itu, 2 staf gudang masuk membawa kardus-kardus besar. Tanpa banyak bicara, di bawah arahan Pak Robert, mereka mulai memasukkan gaun sutra merah yang indah itu ke dalam kardus dengan cara dilipat cepat, lalu kotak sepatu, lalu aksesoris. Mata Bella melotot horor melihat tas kulit buaya pujaan hatinya diambil oleh staf gudang. Staf itu, seorang pria muda yang tampak polos, memegang tas seharga 0,5 miliar itu dengan santai. Lalu di mata Bella ini adalah adegan slow motion yang menyakitkan memasukkannya ke dalam kardus coklat biasa berdesakan dengan kotak sepatu. Jerit Bella tertahan. Tangannya terulur ke depan seolah ingin menggapai kekasih yang pergi jauh. Jangan ditumpuk gitu nanti kulitnya lecet. Itu poros asli. Lakban perintah Pak Robert dingin. SR suara lakban coklat yang ditarik dan ditempelkan menutup kardus itu terdengar seperti suara peti mati yang ditutup bagi Bella. Habis sudah musnah sudah harapannya. Tas itu lenyap di balik kardus coklat yang jelek. Davina menepuk tangan pelan, seolah membersihkan debu imajiner. Selesai. Terima kasih, Pak Robert. Pastikan sumbangan itu sampai hari ini juga. Saya mau bukti foto serah terimanya dikirim ke email asisten saya nanti sore. Siap laksanakan, Nyonya. Akan kami kawal pengirimannya dengan tim keamanan. Jawab Pak Robert mantap. Davina kemudian berbalik badan siap untuk pergi. Namun langkahnya terhenti. Ia menoleh sedikit melirik arah Sally yang masih berdiri gemetar di sudut ruangan. Oh iya, Pak Robert. Ujar Davina santai. Iya, Nyonya pelayan itu. Dagu Davina menunjuk Sally. Sally ya namanya. Sally langsung menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Ia berharap Davina akan memaafkannya. Sepertinya dia kurang cocok bekerja di sektor lusuri, ucap Davina datar tanpa amarah, murni penilaian bisnis. Sikapnya yang diskriminatif terhadap pelanggan berpenampilan sederhana sangat berisiko bagi reputasi The Royal. Bayangkan kalau tadi saya adalah investor asing yang menyamar dan diperlakukan seperti itu. Saham kalian bisa anjlok. Wajah Pak Robert mengeras. Ia menatap Sally dengan tatapan tajam yang menjanjikan surat peringatan keras atau bahkan pemecatan. Saya mengerti, Nyonya. Terima kasih atas masukannya. Ini kesalahan fatal dalam training SDM kami. Mulai besok dia tidak akan melayani pelanggan di lantai ini lagi. Kami akan mengevaluasi posisinya. Mungkin di bagian gudang belakang lebih cocok untuk memperbaiki attitude-nya. Lutut Sally langsung menyerah. Ia merosot ke lantai, menangis tanpa suara. Karirnya sebagai SPG barang mewah yang bergengsi hancur dalam sekejap, karena ia salah memilih kubu. Bagus, kata Davina singkat. Davina kembali menatap Bella yang kini berdiri mematung dengan tatapan kosong ke arah tumpukan kardus. Wajah kakak iparnya itu sudah tidak berbentuk. Makeup luntur, rambut acak-acakan karena tadi sempat dijambak sendiri karena frustrasi dan aura kesombongannya hilang tak berbekas. Bak Bella, panggil Davina terakhir kali. Bella menoleh perlahan, matanya merah dan bengkak. Mbak, pulangnya gimana? Mobil Mbak bensinnya cukup atau mau aku pesankan taksi online yang hemat? Tanya Davina dengan nada yang sangat sopan namun menyayat hati. Aku bawa mobil. Cicit Bella pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Syukurlah. Hati-hati di jalannya, Mbak. Lain kali kalau mau pamer,
Pastikan dompetnya setebal omongannya. Malu sama black card saya yang cuma diam tapi mematikan. Setelah mengucapkan kalimat pamungkas itu, Davina berjalan keluar dari ruangan VIP dengan langkah anggun bak seorang ratu yang baru saja memenangkan perang tanpa menghunus pedang. Punggungnya tegak, kepalanya terangkat, meninggalkan aura kemenangan yang mutlak. Pak Robert dan seluruh staf butik membungkuk hormat saat Davina melewati pintu keluar. Bella ditinggalkan sendirian di tengah ruangan yang dingin itu. Kosong. Di hadapannya hanya ada ruang kosong bekas tumpukan barang mewah yang tadi sempat disentuhnya. Keheningan butik itu kini terasa mencekik. Namun, penderitaan Bella belum berakhir. Di luar sana, realita lain sedang menunggunya. Realita bahwa dia harus pulang dengan tangan kosong, hati hancur, dan rasa malu yang akan menghantuinya seumur hidup. Dan yang paling parah, dia harus menghadapi pertanyaan Dimas dan keluarga besar tentang dari mana Davina mendapatkan uang sebanyak itu. Rahasia yang selama ini tertutup rapat kini telah terbongkar dengan cara yang paling brutal. Langkah kaki Davina terasa ringan saat ia berjalan keluar dari pintu kaca butik The Royal. Di belakangnya, pintu otomatis menutup dengan desingan halus, seolah menjadi tirai penutup dari panggung drama yang baru saja ia menangkan secara mutlak. Berbeda saat ia masuk tadi dianggap sebagai asisten tak kasat mata. Kini setiap langkah Davina diiringi oleh tatapan hormat. Pak Robert berdiri di ambang pintu membungkuk dalam-dalam hingga Davina menghilang di tikungan koridor. Beberapa pelayan tokoh lain yang sempat mengintip kejadian di dalam menundukkan kepala mereka takut bertatapan mata dengan sang nyonya besar yang menyamar. Sementara itu di belakang Davina, Bella berjalan terseret-seret seperti zombie yang kehilangan arah. Penampilannya berantakan. Air spray mahalnya tak lagi mampu menahan tatanan rambutnya yang kini mencuat tak beraturan. Wajahnya yang biasa angkuh kini tertunduk dalam berusaha menyembunyikan sisa-sisa air mata dan mascara yang luntur di pipinya. Namun di mall sekelas Grand Palace, gosip menyebar lebih cepat daripada koneksi internet 5G. Saat Bella melangkah keluar, beberapa pengunjung mall yang kebetulan berada di sekitar area Royal Wing mulai berbisik-bisik. Rupanya suara teriakan Bella saat di dalam butik tadi sempat terdengar sampai keluar. Itu kan cewek yang tadi ya? Bisik seorang wanita sosialita kepada temannya menunjuk Bella dengan kipas tangannya. Iya, Jeng. Yang katanya ngaku-ngaku kaya tapi pas disuruh bayar malah nangis-nangis. Malu banget. Ih, gayanya doang selangit tahunya Zong. Timpal temannya dengan nada mencibir. Lihat tuh tasnya kayaknya KW deh. Masa tas brandy dipeluk-peluk kayak guling gitu? Orang kaya asli maha nentengnya santai. Bisikan-bisikan itu seperti jarum-jarum kecil yang menusuk telinga Bella. Wajahnya terasa panas terbakar. Biasanya dialah yang menjadi pelaku perundungan. Dialah yang menertawakan orang lain. Kini roda nasi berputar dengan kejam menempatkannya di posisi objek tertawaan. Bella mempercepat langkahnya, berusaha mengejar Davina yang sudah berjalan jauh di depan dengan tenang. Davina, tunggu! Seru Bella dengan napas terengah-engah. Davina tidak berhenti. Ia terus berjalan menuju lobi utama. Tempat area drop-off mobil VIP berada. Bella setengah berlari. Hak sepatu tingginya berbunyi tak panik di lantai marmer. Ia akhirnya berhasil menyusul Davina tepat sebelum pintu putar lobi utama. Lalu dengan nekat mencengkeram lengan Davina. Davina, berhenti dulu. Napa? Sentak Bella. Masih dengan sisa-sisa nada memerintah yang kini terdengar menyedihkan, Davina berhenti. Ia menoleh perlahan ke arah tangan Bella yang mencengkeram lengan kemeja mahalnya. Tatapan Davina begitu dingin hingga membuat Bella refleks melepaskan cengkeramannya. Ada apa lagi, Mbak? Belum puas dipermalukan di dalam? Tanya Davina datar. Bella menggigit bibir bawahnya. Matanya bergerak gelisah. Strategi agresifnya sudah gagal total. Kini otak liciknya mencoba strategi lain, manipulasi emosional. Wajah Bella tiba-tiba berubah memelas. Ia memasang tampang sedih yang dibuat-buat. Dav, kamu jangan marah gitu dong. Tadi itu aku cuma bercanda. Sumpah aku cuma mau ngetes mental kamu aja. Namanya juga kakak ipar, pengen adiknya tangguh. Ujar Bella dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Davina mengangkat alis sebelah.
Netes mental dengan menghina suami saya miskin. Ngetes mental dengan menampar tangan saya. Tes macam apa itu? Bah, iya, aku salah. Aku minta maaf. Oke. Bella buru-buru memotong. Takut Davina pergi lagi. Tapi Dav, tolong banget ya. Soal kejadian hari ini, jangan cerita ke siapa-siapa. Apalagi ke Dimas atau ke ibu dan bapak di kampung. Bisa jantungan mereka kalau tahu aku diperlakukan kayak gini. Davina hampir tertawa mendengar permintaan itu. Bella tidak takut menyakiti orang lain, tapi sangat takut citranya sendiri rusak di mata keluarga. Mbak takut ketahuan kalau Mbak sebenarnya gak sekaya itu. Tembak Davina tepat sasaran. Mbak takut ibu tahu kalau ruko 5 miliar itu cuma bualan. Mbak takut Dimas tahu kalau kakaknya ini hobi merendahkan istrinya di belakang dia. Bella memucat. Bukan gitu maksud aku. Kita kan keluarga. Aib keluarga harus ditutup rapat-rapat. Ya kan, Dav? Kamu kan istri yang baik, pasti ngerti menjaga kehormatan keluarga. Kehormatan? Ulang Davina dengan nada ironis. Kehormatan itu didapat dari perilaku, Mbak, bukan diminta. Davina membetulkan posisi tak selempangnya. Aku gak perlu cerita ke siapa-siapa. Mbak, aku gak punya waktu buat gosip. Tapi ingat satu hal, bangkai yang disimpan baunya pasti akan tercium juga. Kalau Mbak gak berubah, bukan aku yang akan menghancurkan Mbak, tapi kesombongan Mbak sendiri. Bella terdiam. Mati kutu. Mereka kini sudah berdiri di tepi trotoar lobi utama Grand Palace. Panas matahari Jakarta siang itu langsung menyengat kulit. Kontras dengan udara sejuk di dalam mall. Bella celingukan mencari mobil SUV-nya yang diparkir di area valet. Tapi kemudian ia sadar ia tidak punya uang tunai untuk tips valet yang mahal itu, karena dompetnya tertinggal di mobil. Dav. Bella kembali memelas. Kamu pulang naik apa? Grab Caria atau taksi? Bareng aku aja yuk. Aku anterin sampai rumah. Gratis deh hitung-hitung permintaan maaf aku. Soalnya aku agak pusing nih kalau nyetir sendiri habis kejadian tadi. Sebenarnya Bella bukan mau berbuat baik. Ia hanya ingin memastikan Davina benar-benar tidak mampir ke kantor Dimas untuk mengadu. Ia ingin mengawasi Davina sampai masuk rumah. Plus ia berharap Davina mungkin mau meminjamkannya uang bensin. Davina menggeleng pelan. Gak usah repot-repot. Mbak, jemputanku sudah datang. Jemputan Bella mengernyit. Siapa? Dimas. Mana mungkin dia akan kerja ojek online? Bella melihat sekeliling. Tidak ada motor ojek yang mendekat. Yang ada hanyalah deretan mobil mewah yang antre masuk lobi. Tiba-tiba sebuah sedan hitam mengkilap memecah antrean. Itu adalah Mercedes-Benz S-Class terbaru dengan plat nomor khusus 3 digit. Mobil itu meluncur mulus tanpa suara mesin yang berisik, lalu berhenti tepat di depan tempat Davina berdiri. Badi mobil itu begitu kinclong hingga Bella bisa melihat pantulan wajahnya yang menyedihkan di pintu mobil. Kaca mobil yang gelap itu menyiratkan privasi tingkat tinggi. Seorang sopir berseragam safari rapi keluar dari kursi kemudi. Ia bergegas memutari mobil. Lalu dengan sikap tubuh tegap dan hormat, ia membukakan pintu penumpang belakang untuk Davina. Selamat siang. Nyonya Davina sapa sopir itu dengan sopan namun tegas. Maaf membuat Nyonya menunggu 3 menit tadi lalu lintas di depan agak padat. Mata Bella membulat sempurna. Mulutnya menganga lagi untuk kesekian kalinya hari ini. Ia kenal mobil itu. Ia pernah melihatnya di majalah otomotif. Harga mobil itu miliaran. Jauh di atas SUV cicilannya yang sering macet AC-nya. Gak apa-apa, Pak Asep. Jawab Davina ramah pada sopirnya. Jalanan Jakarta memang gak bisa ditebak. Davina melangkah masuk ke dalam kabin mobil yang interiornya dilapisi kulit berwarna beige mewah. AC yang sejuk langsung menyambutnya. Sebelum Pak Asep menutup pintu, Davina mencondongkan tubuhnya sedikit keluar, menatap Bella yang masih mematung di trotoar panas penuh asap knalpot. Mbak Bella, panggil Davina. Bella tersentak kaget. Iya ya.